Gue bingung, kita disuruh bangga akan karya anak bangsa, tapi kualitasnya kayak gini. Heran banget, apapun yang bersangkutan sama pemerintah pasti hasilnya kacau. Film animasi merah putih One for All mencuri perhatian publik menjelang penayangannya pada 14 Agustus 2025 di seluruh bioskop tanah air. Produser eksekutif Sony Pujisasono mengungkapkan bahwa biaya produksi film ini mencapai 6,7 miliar rupiah. Angka fantastis tersebut memicu rasa penasaran sekaligus kritik pedas dari publik. Menariknya, proses produksi dikabarkan dimulai pada Juni 2025 dan selesai hanya dalam waktu 2 bulan. Alih-alih menuai apresiasi, film yang diharapkan mampu membangkitkan semangat nasionalisme ini justru menjadi sasaran hujatan di media sosial, terutama terkait kualitas visual dan animasinya yang dianggap tidak sebanding dengan anggaran yang dikeluarkan. Netizen yang budiman ramai-ramai mempertanyakan kemana larinya dana miliaran tersebut. Banyak komentar sinis yang menuding terjadinya efisiensi berlebihan hingga membandingkan kualitasnya dengan animasi era 2000-an. Bahkan ada yang menyindir kualitas animasinya setara dengan studio besar, namun dengan nada sarkasme. Film yang disutradarai oleh Endiarto bersama bintang ini meski mendapat kritik keras tetap memperoleh dukungan dari Kementerian Ekonomi Kreatif untuk penayangannya. Namun sorotan publik kini bukan hanya pada jadwal rilisnya, melainkan pada besarnya anggaran yang memicu kontroversi panas di media sosial. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ini film merah putih One for All, tipikal tugas selesai dikumpulin. Nah itu. Dan yang gua heran ini bener-bener seadanya, dan ya you know lah ini mah budgetnya berapa sih? Cari di TikTok kalau ketemu ternyata dubbingnya tuh di kamar. Distraksi suaranya itu kan, maksudnya dia nggak kedap suara juga. Kita tahu kalau misalnya jadi voice overnya itu tuh emang bukan yang emang memiliki jam terbang yang tinggi gitu. Ini emang ya film low budget yang maksa sih. Nih buat kalian yang penasaran langsung ikut koso aja daripada dengan gue yaping. Nih ada 3 produsernya, lu tanya-tanya aja deh. Nih ada tanggalnya juga jelas, terus ada nomornya gitu. Dah pokoknya tanya sama 3 orang ini produsernya gitu. Tanpa mengurangi rasa hormat kepada animator film berjudul Merah Putih One for All, tapi gue mau bilang kalau film ini kayaknya nggak layak buat tayang di bioskop, apalagi menjelang hari kemerdekaan yang seakan-akan brandingnya ini film mewakili cerita Indonesia banget. Karena yang menurut gue film animasi itu nggak cuma harus good story tapi juga harus good quality. Tapi gue lihat trailer animasi Merah Putih ini ya masih di bawah standar banget, ya kayak kurang layak aja gitu buat tampil di bioskop. Ya jujur aja gue sempat curiga kalau animasi ini memang sengaja diciptakan buat menjatuhkan citra animasi Indonesia. Karena ya kita tahu sendiri kalau animasi Indonesia lagi mengalami peningkatan yang pesat banget. Terakhir aja ada film animasi Jumbo yang bisa jadi film animasi nomor 1 di Indonesia. Bukan cuma film animasi tapi film nomor 1 di Indonesia. Tapi tiba-tiba ada satu film animasi yang bakal tayang menjelang hari kemerdekaan Indonesia tapi di bawah rata-rata. Ini serius, animasi kayak gini bakal tayang di bioskop. Pokoknya ceritanya ini tentang desa yang penuh semangat menyambut hari kemerdekaan. Ada 8 anak yang berasal dari suku dan ras yang berbeda yang terpilih menjadi tim Merah Putih. Ada Tiongkok, Betawi, Papua, dan lain sebagainya. Tugas mereka itu untuk menjaga dan mengibarkan bendera pusaka yang sakral setiap tanggal 17 Agustus. Tapi tragedi tak terduga terjadi. 3 hari menjelang upacara kemerdekaan, bendera tersebut hilang secara misterius. Bukan cuma kualitasnya saja yang perlu dipertanyakan. Menurut aku story-nya ini kurang kuat ya untuk jadi sebuah film animasi. Padahal kan kalau bendera hilang bisa dibeli lagi nggak sih di TikTok Shop? Wah ini mah jomplang banget dari animasi Jumbo. Nggak tahu nih Merah Putih One for All ini kenapa bisa sampai tayang di bioskop gitu loh. Kayak Indonesia udah buat standar nih dari Jumbo, tiba-tiba turun lagi. Dan ini bukan turun doang tapi turun banget. Aku kasih lihat kalian sedikit ya cuplikan dari trailernya. Waduh, hati-hati Lina, kamu nggak apa-apa? Nah gimana nih guys, kalian bakal nonton atau enggak? Katanya sih ini animasi spesial untuk kemerdekaan Indonesia yang ke-80. What do you think guys? Komen-komen di bawah ya.
Pede sih boleh, tapi sadar diri itu lebih penting. Jadi minasang, gue ini baru melihat ini di timeline ya. Awalnya gue kira tuh ini adalah animasi untuk pembelajaran. Gak taunya animasi sekelas ini bisa lolos tayang di bioskop. mana premisnya tuh kocak banget minasang. Jadi ceritanya sekelompok bocah ini lagi latihan untuk upacara bendera ya. Dan gak taunya bendera yang harusnya digunakan untuk latihan upacara ini hilang. Dan Pak Lurah dengan tegas menyuruh bocil-bocil ini untuk segera menemukan bendera tersebut maksimal besok subuh. Perkara bendera hilang aja, bocah-bocah ini tuh harus menyusuri hutan belantara sampai ketemu nih ular segregaban ini ya. Gak habis thinking. Kenapa benderanya tuh gak dibeli aja? Gue nggak tahu ya, apakah animasi yang kesannya beres gak beres mesti dikumpulin ini harus banget ditayangin, karena kemarin kan rame banget ya minasang perkara bendera One Piece dikibarkan. Oke, gue paham tujuannya apa, one for all for one, kayak judulnya Mas Ketir ya. Ini untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, karena kan bentar lagi HUT kemerdekaan Indonesia. Tapi please lah, ceritanya itu tolonglah lebih menggugah lagi. Terus dengan animasi yang lebih bagus GTA San Andreas, iya memang kita harus mendukung industri kreatif, salah satunya animasi Indonesia. Bayangin aja ya, minasang kita tuh punya Nusa, Adit Sopo Jarwo, bahkan yang kemarin nih belum lama ini Jumbo yang pecah banget, tahu ya minasang ya. Ini kan harusnya animasi-animasi yang gue sebutkan tadi bisa menjadi benchmark untuk animasi Indonesia berikutnya. Ada standarnya gitu loh. Masa sekarang terjun bebas jadi begini? Sayang sama Ufotable, lain Demon Slayer. Udah nggak bisa berkomentar, silakan minasang aja yang berkomentar. Ini apaan? Merah putih one for all. Ini apaan? Guys, ini apaan? Ini apaan? Asli ini apaan? Terus gitu aja bikin animasi. Tapi begini judulnya, merah putih one for all. Gue mau ngomong jujur, itu gimana ya? Asli, gue ngeliat ininya poster aja udah males tau gak? Ya gimana ya, kalau kayak gini serem semua. Sumpah, itu dari segi animasinya, gue liat trailernya aja, itu udah males banget sumpah. Dari awal sampai akhir itu mau respect susah, mau dibilangin susah. Gue bilang buat anak-anak juga nggak cocok sih kuliah sih, yang berbeda dari animasi sebelumnya yang tayang waktu pas Juni sama Juli lah pokoknya lah ya. Jumbo 1 terus sama Agent Ali Movie 2 itu animasinya udah bagus, dan staranya juga ada keren lah pokoknya, manja buat anak-anak. Itu staranya lebih animasi luar negeri lah. Nah ini apaan anjay? Gila, bentuknya aja badan bocah-bocah itu nggak sebagus yang kayak animasi yang kayak Jumbo atau apa, itu ada yang besar lah atau apalah. Ini terus dubbingnya juga rada kaku kayak lagi baca A B C D gitu doang udah. Terus petualangannya juga ya begitu-gitu doang, kayak nggak ada seru-serunya gitu, cuma embel-embel doang. Wajah ini kalau waktu pas nonton Jumbo aja itu udah respect banget, bagus banget. Itu dia bikinnya pas lagi COVID, terus selesainya pas setelah COVID itu tuh saya nonton sampai pas lebaran kedua, pokoknya itu bagus banget buat anak-anak juga ya. Waktu itu pas lagi sepi-sepi lagi libur lebaran juga. Lah ini hari kemerdekaan nontonnya begituan, bagusnya dari mana coba? Aduh, gue ngeliat aja udah mampus. Sumpah, ini yang bikin animatornya bener-bener dead banget sumpah, downgrade banget sumpah, asli. Dan aslinya juga di situ apa ya, ada AI-nya juga di bagian anak itu ngobrol sama bapak-bapak itu ada AI anjay. AI, weh, animasi no AI, harusnya nggak boleh ada AI. No, liatin animasi lain, no bagus. Gue sengaja menghujat karena apa? Ya animasi kayak gitu, apa yang mau ditonton? Allahu Akbar, ya Allah. Kan review orang-orang aja itu gak ada yang masih respect bagus, kasih bintang bagus, gak ada, malah dihujat balik. Aduh, zaman sekarang kok aneh. Film Merah Putih One for All yang katanya dibiayai pemerintah dan kita disuguhkan animasi seperti ini. Gue bingung, kita disuruh bangga akan karya anak bangsa, tapi kualitasnya kayak gini. Heran banget, apapun yang bersangkutan sama pemerintah pasti hasilnya kacau. Nih ya, kita ngebuat sesuatu
itu kalau asal-asalan terus kita publikasikan berlabel Made in Indonesia, ini negara tetangga bisa-bisa ngolok-ngolok negara kita. Negara lain bisa dengan gampangnya ngetawain kita karena ya emang kualitas animasi ini jelek gitu loh. Kok bisa masuk bioskop? Nggak cuma jelek secara grafik dan animasi, tapi secara cerita pun tuh nggak masuk akal gitu. Intinya diceritakanlah beberapa anak-anak ditugaskan untuk nyari bendera merah putih yang hilang dan harus ketemu besoknya. Buset ya, nyari bendera harus sampai suri hutan, menyeberangi lautan gitu. Kenapa nggak lu beli aja gitu, patungan kek, atau minta duit kau dulu gitu, atau minjem dulu lah bendera di rumah kau gitu. Masa nggak ada sama sekali sih bendera lebih gitu diantara kalian gitu? Nggak masuk akal gitu, walaupun itu animasi gitu. Cuman ya aneh aja gitu loh. Ntar ada yang komen, alah lu emang bisa bikin animasi bang gitu. Nih ya, dengerin gue baik-baik, dengerin. Kontol!